Halo semua, saya Inka, dan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian kelima dari manhwa yang berjudul God Slayer. Perseteruan antara Muruksu dan Beming masih kian berlanjut. Muruksu yang semakin kesal terus melancarkan serangan tanpa henti kepada Beming. Namun di sisi lain, Beming juga masih terus berusaha meyakinkan Muruksu jika mereka berdua berada di pihak yang sama dalam memerangi para iblis. Tapi sayangnya Muruksu seakan sudah menutup telinga dan tidak mau mendengar penjelasan apapun dari Beming. Ia masih terus melancarkan serangan kepada Beming menggunakan kekuatan esnya itu. Beruntungnya kemampuan yang Beming miliki membuat dirinya berhasil menghindari semua serangan tersebut. Melihat ada peluang, Beming kemudian berusaha kembali untuk mendekati Muruksu dengan harapan Muruksu kali ini akan mendengarkan perkataannya. Tetapi tetap saja tidak mudah bagi Beming untuk mengubah pendirian wanita berhati dingin tersebut. Tawaran kerjasama yang Beming berikan malah dibalas dengan tebasan pedang oleh Muruksu. Wanita cantik itu sama sekali tidak peduli Beming berada di pihak yang benar atau salah. Menurut dirinya, kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Beming sudah cukup menjadi dasar baginya untuk segera menghabisi Beming. Belum juga berakhir perseteruan di antara mereka berdua, Beming dan Muruksu tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok iblis yang sebelumnya sudah Muruksu kalahkan. Namun bukan hal itu yang menjadi kekhawatiran Muruksu, melainkan karena iblis tersebut nampaknya sudah bertransformasi menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan kini iblis tersebut sudah hampir mencapai wujud sempurnanya yang merupakan seekor ular. Di tengah kebingungan tersebut, si iblis lalu mengatakan jika dirinya adalah dewa yang tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah oleh manusia seperti Muruksu, meski dengan kekuatan ilahinya sekalipun. Mendengar perkataan itu, Beming awalnya mengira jika iblis yang ada di depan mereka tersebut adalah dewa yang sama yang muncul sebelumnya. Namun Tengu mengatakan jika dugaan Beming tidaklah benar, sebab ia bisa merasakan perbedaan energi yang cukup signifikan antara dewa yang muncul di sekolah dengan makhluk yang ada di hadapan mereka saat ini. Meski belum bisa memastikan apakah makhluk tersebut adalah dewa atau bukan, Muruksu tetap akan memeranginya, sebab makhluk tersebut sudah menimbulkan kekacauan di dunia manusia. Sekali lagi, Muruksu kembali beraksi menggunakan pedang esnya untuk menyerang makhluk tersebut. Tapi sayangnya, pedang Muruksu malah hancur berkeping-keping karena kulit makhluk tersebut yang begitu keras. Di saat bersamaan, makhluk itu pun berusaha menyerang balik Muruksu. Walaupun Muruksu menyadari serangan mendadak tersebut dan berhasil mengaktifkan perisainya pada waktu yang tepat, tapi sayangnya, lagi-lagi kekuatan Muruksu belum cukup kuat untuk menghentikan serangan sang ular. Alhasil Muruksu pun dibuat terpental karena menerima tekanan kekuatan yang begitu besar. Seketika Muruksu teringat kepada sosok wanita yang merupakan panutannya karena memiliki kekuatan es yang sangat hebat. Di saat bersamaan, beruntunglah Beming dengan cepat berhasil menggapai Muruksu tepat sebelum ia terhempas ke tanah. Lalu dengan percaya diri, Beming berkata kepada Muruksu jika dirinya akan menangani masalah tersebut. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Muruksu. Sikap Beming itu malah membuat dirinya tersipu malu. Setelah memastikan Muruksu baik-baik saja, Beming kemudian memintanya untuk memberi dirinya ruang untuk bertarung melawan makhluk tersebut. Dengan perasaan tersipu malu, Muruksu pun tidak ada pilihan lain selain mengiyakan kemauan Beming. Beming yang penuh percaya diri kemudian langsung menghampiri monster tersebut bersama Tengu di sisinya. Tapi konyolnya Beming yang terlalu bersemangat malah terpeleset karena ia lupa jika dirinya sedang berlari di atas permukaan es yang dibuat oleh Muruksu. Melihat ada kesempatan, monster tersebut pun langsung melancarkan serangan ke arah Beming. Tapi beruntung refleks Beming yang terbilang bagus membuat dirinya bisa menahan serangan tersebut tepat waktu. Dan kejadian selanjutnya sungguh di luar dugaan. Tidak ada yang menyangka jika Beming mampu menghempaskan monster besar itu hanya dengan sekali serangan. Bahkan Muruksu pun dibuat terkejut akan kemampuan Beming tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Beming lalu memutar tubuh monster tersebut sebelum akhirnya Beming melemparkannya. Dan dengan segera, Beming memerintahkan Muruksu untuk mengaktifkan kekuatan segelnya, yang dimaksudkan untuk menyegel monster tersebut. Kolaborasi epik mereka berdua pada akhirnya berhasil melumpuhkan sang monster dan membuatnya tersegel di dalam bongkahan es yang diciptakan oleh Muruksu. Di sisi lain, Tengu yang melihat kemampuan Muruksu seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat, sebab ia sungguh tidak menyangka ada seorang manusia yang bisa menggunakan kemampuan Dewi Es. Hal itu membuat Tengu semakin penasaran tentang siapa Muruksu sebenarnya, serta apa hubungan wanita cantik itu dengan Dewi Es.
Setelah merasa berhasil menaklukkan monster ular itu, Beiming yang penasaran kemudian mencoba bertanya kepada Muruksu mengenai langkah apa yang selanjutnya akan ia lakukan. Lalu Muruksu menjawab jika Beiming tidak perlu khawatir, sebab nantinya akan ada seseorang yang datang dan mengambil alih monster tersebut. Mendengar hal itu, sontak terbesit di benak Beiming jika saat itu adalah waktu yang tepat baginya untuk kembali mencoba membangun hubungan baik dengan Muruksu. Namun usaha Beiming sia-sia saja. Muruksu masih enggan untuk membuka diri terhadap Beiming. Dirinya juga meminta Beiming untuk segera pergi meninggalkan tempat itu sebelum ia berubah pikiran. Baru juga Muruksu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan di dekat mereka yang tidak lain berasal dari segel Muruksu yang berhasil dihancurkan oleh si monster ular. Tidak hanya berhasil menghancurkan segel es milik Muruksu, monster ular itu juga berhasil melepaskan serangan yang tepat menembus dada Beiming. Beruntunglah tubuh Beiming memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat, sehingga serangan tersebut tidak terlalu berdampak kepada dirinya. Beiming pun memperingatkan Muruksu untuk tidak ikut dalam pertarungan kali itu, sebab ia dapat merasakan jika monster yang mereka hadapi kali ini memiliki kekuatan besar yang masih belum bisa diprediksi. Di saat bersamaan, dari kejauhan tampak ada sebuah sosok yang berjalan keluar dari dalam mulut sang ular, dan ternyata sosok itu tidak lain adalah sang monster yang sudah berpindah ke jasad seorang laki-laki yang menjadi korban sebelumnya. Dengan sombongnya, monster itu lalu berkata kalau tubuh manusia yang ia gunakan saat ini memungkinkan dirinya untuk mencapai kekuatan maksimal. Beiming yang sudah muak mendengar omong kosong tersebut, seketika langsung melancarkan serangan kepada sang monster. Tapi sayangnya, pukulan Beiming dapat ditahan dengan mudah olehnya, padahal Beiming sudah memusatkan seluruh kekuatannya pada pukulan tersebut. Di tengah kebingungan itu, sang monster kemudian mengatakan jika Beiming hanyalah seorang manusia yang dianugerahi kemampuan spesial, namun hal itu belum cukup untuk mendandingi kekuatannya. Tepat setelah sang monster menyelesaikan perkataannya tersebut, tanpa menunggu lagi, ia pun langsung menyerang balik Beiming dengan segenap kekuatannya, hingga membuat Beiming terpental dan tidak berdaya. Serangan bertubi-tubi yang diterima oleh Beiming seketika membuat dirinya sadar jika kemampuan yang ia miliki saat ini masih jauh dari kata cukup. Di tengah keputusasaan tersebut, Tengu kemudian menghampiri Beiming dan berusaha memberinya semangat. Tapi Beiming malah mengatakan jika dirinya sudah tidak sanggup menghadapi monster itu. Terlebih seluruh tubuhnya kini terasa sudah remuk dan hancur karena serangan yang ia terima sebelumnya. Melihat pendarahan hebat yang Beiming alami, Muruksu pun segera menggunakan kekuatan esnya untuk menghentikan pendarahan tersebut. Ia lalu berkata kepada Beiming untuk tidak terlibat lagi dalam pertempuran itu, sebab sejak awal masalah tersebut adalah urusan dirinya. Dengan susah payah, Beiming berusaha menghentikan niat Muruksu yang ingin menghadapi monster itu seorang diri. Namun peringatan tersebut seolah tidak berarti sama sekali bagi Muruksu. Tekadnya benar-benar sudah bulat. Ia menambahkan jika kematian bukanlah akhir yang ia takuti. Menurutnya, sebagai utusan para dewa, Muruksu dan para pendahulunya sudah menghadapi hal-hal yang membahayakan nyawa mereka sendiri, bahkan sejak pertama kali mereka terlahir ke dunia manusia. Tapi sayangnya, tekad Muruksu tidak diimbangi dengan kemampuan yang dirinya miliki. Akibatnya, ia pun bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh sang monster. Sekali lagi monster tersebut menyombongkan dirinya di depan Muruksu dan Beiming dengan mengatakan jika manusia seperti mereka tetap tidak akan bisa menandingi kekuatan dari seorang dewa. Di tengah ketidakberdayaan tersebut, Beiming lalu meminta Tengu untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa mengalahkan monster yang mengaku sebagai dewa tersebut. Lalu Tengu menjawab jika hanya tersisa satu cara untuk mengalahkannya, yaitu dengan membiarkan Tengu menguasai raga Beiming, sehingga Tengu bisa mengakses kekuatan maksimalnya yang masih tersegel di dalam tubuh Beiming. Awalnya Beiming sempat ragu dengan ide tersebut, tapi apa boleh buat, Beiming pun menyetujui usulan Tengu, karena memang sudah tidak ada pilihan lain. Terlebih nyawa Muruksu kini sudah sangat terancam. Tanpa menunggu lagi, Tengu pun langsung menyatukan jiwanya dengan raga Beiming, yang seketika menimbulkan ledakan besar di tempat tersebut. Setelah proses penyatuan berhasil, seketika kekuatan yang ada pada diri Beiming pun meningkat drastis, dan hal itu juga dapat dirasakan oleh si monster. Tidak hanya kekuatan,
Berkat raga Beiming, kini Tengu bisa sepenuhnya menampakkan wujud aslinya. Dengan penuh percaya diri, Tengu mengatakan kepada Beiming jika monster ular tersebut bukanlah masalah besar baginya. Mendengar perkataan yang seakan merendahkan dirinya, si monster pun kesal dan langsung berusaha menyerang Tengu. Namun di saat ia mendekat ke arah Tengu, monster tersebut seketika sangat terkejut pada saat mengetahui jika sosok yang berhadapan dengannya adalah Tengu, yang merupakan ketua yang sangat disegani. Tengu kemudian menyapa monster yang bernama Flower tersebut dan mencoba bertanya kepadanya kenapa kini bisa berubah menjadi monster yang begitu menyeramkan. Padahal dulunya, Flower merupakan sosok iblis ular yang sangat lucu dan menggemaskan. Dengan nada ketakutan, Flower lalu menjelaskan jika yang mendasari perbuatannya tersebut adalah rasa kebencian terhadap umat manusia yang dahulu pernah menyiksanya. Selain itu, Flower merasa jika para manusia sangatlah serakah, sebab mereka menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Bahkan tidak peduli jika hal tersebut harus mengorbankan makhluk tak bersalah seperti dirinya. Oleh sebab itu, baginya, balas dendam adalah cara terbaik untuk menyadarkan para manusia serakah tersebut. Flower juga sangat berharap jika Tengu berkenan bergabung bersama dirinya untuk melakukan perhitungan kepada umat manusia. Di luar dugaan, respon Tengu tidaklah seperti yang ia harapkan. Malahan, Tengu terkesan merendahkan tekadnya dan menganggap ia tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Flower tentu saja sangat kecewa sekaligus marah. Tanpa pikir panjang, ia pun mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang Tengu. Tapi sayangnya, serangan tersebut bisa dipatahkan dengan mudah oleh Tengu. Tidak sampai di situ, Tengu juga memperlihatkan beberapa kekuatan iblis yang dahulu ia telan, dengan tujuan agar Flower menyadari posisinya yang tidak sebanding dengan Tengu. Dengan angkuhnya, Tengu lalu berkata kepada Flower kalau Flower bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan para iblis yang sudah pernah ia taklukkan sebelumnya. Namun Flower yang masih tidak ingin menyerah membuat Tengu terpaksa harus menghajarnya dengan inti sengatan matahari. Di sisi lain, Muruksu akhirnya terbangun setelah beberapa saat ia tidak sadarkan diri. Ia juga dibuat bingung pada saat mendapati ada sosok misterius yang sedang berdiri di hadapannya. Meski ia tidak bisa mengenali siapa sosok itu sebenarnya, namun dirinya dapat merasakan adanya roh jahat yang begitu kuat dari sosok misterius tersebut, yang sebenarnya adalah Tengu. Sementara itu, pertarungan antara Tengu dan Flower masih terus berlanjut. Flower terlihat sangat kesakitan karena terkena serangan Tengu sebelumnya. Tengu yang sudah mulai bosan meladeni Flower akhirnya menyudahi pertarungan tersebut dengan cara mengubah Flower menjadi sebuah inti dan kemudian menelannya. Dan akibatnya, Tengu kini menjadi semakin kuat karena sudah menyerap kekuatan milik Flower. Hal tersebut seketika membuat Muruksu menjadi sangat waspada terhadap Tengu, terlebih pada saat Tengu menatap tajam ke arahnya, seolah menandakan jika Muruksu adalah korban selanjutnya. Entah apa yang dipikirkan oleh Tengu. Dengan sangat percaya diri, ia malah berniat untuk menjadikan Muruksu sebagai kekasihnya. Tapi tentu saja niatan konyol tersebut segera ditepis oleh Muruksu. Dan dengan sisa tenaganya, Muruksu kemudian berniat menyerang Tengu dengan tujuan untuk menjauhkannya. Tapi bukannya berhenti, Tengu malah semakin bergairah untuk menaklukkan gadis cantik tersebut. Beiming sendiri hanya bisa terdiam menyaksikan kekonyolan Tengu. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab Tengu dengan akal liciknya sudah berhasil merantai kesadaran Beiming, sehingga kini tubuh Beiming sepenuhnya dikuasai oleh Tengu. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai konten seperti ini. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.